ternyata pelaku seks sesama jenis itu nggak didominasi oleh orang-orang yang mempunyai orientasi non heteroseksual tadi. Jadi pelakunya bisa siapapun, termasuk yang heteroseksual yang tertarik pada lawan jenis. Ada yang namanya gay hunter. Gay hunter itu dia mengenalkan kehidupan ini gay ke kalangan yang non gitu ya. Itu dia hampir mencapai 100 orang, Kak. Mengenalkan itu. Jadi ke tukang ojek, ke mana-mana gitu. Mengenalkan itu. Kita memang tujuannya tidak mengubah orientasi seks, tapi tindakannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Inspirasi Hijrah bersama dengan Nabila. Kali ini Nabila ditemani oleh Kak Sinyo. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sehat? Alhamdulillah, semoga Nabila ya Iya, sehat bener. juga. Nabila sehat, Amin. alhamdulillah. Senang Begitu banget. juga dengan pemirsa. Dengan teman-teman Teman-teman yang nonton. pemirsa ya, kayak TVRI ya. Nyebut TVRI. Followers ya. Followers apa aja lah. Iya. Sahabat semuanya. Iya. Kasihnya sehat ya Kak. Alhamdulillah sehat. Makasih banget udah mau bincang-bincang sama temani Sama-sama ya. hari ini sama aku hari ini. Ya. Kak Sinyo itu adalah seorang penulis, seorang pendiri Yayasan Peduli Sahabat yang konsentrasinya mendampingi teman-teman non heteroseksual untuk menuju untuk tetap hidup di fitrahnya lah, hidup di kesuciannya, sesuai dengan petnya gitu, sesuai dengan peruntukannya. Oh, gitu. Yeah. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu kali ya Kak ya. Boleh. Kak, sebelum kita ngebahas Peduli Sahabat dan topik yang sangat serius ini yang bikin aku deg-degan, ya Allah. Deg-degan pisan, karena super personal ini. Temanya tuh sangat personal buat aku. Kak Sinyo itu bagaimana awalnya bisa ada di jalan ini? Bisa kemudian mendirikan yayasan seperti ini, ketertarikan awalnya bisa membantu teman-teman. Jadi waktu itu ya tahun 2008 itu ada lomba menulis, karena waktu itu sudah jadi penulis, menulis di majalah, di salah satu majalah di Gramedia. Nah kalau di majalah kan beda ya kalau kita punya buku sendiri gitu. Nah itu waktu itu di penerbit Erlangga dengan lininya Esensi itu mengadakan lomba tahunan. Waktu itu untuk buku non fiksi. Jadi narasumbernya harus asli. Nah ada 4 tema, yaitu yang pertama narkoba, kemudian selingkuh, kemudian PSK, dan homoseksual. Nah dari pengalaman saya nih teman-teman ya, beberapa kali kan saya juara lomba menulis. Nah tema paling menarik adalah yang homoseksual. Kenapa? Karena kalau selingkuh di kampung saya ada yang selingkuh bisa diwawancarai, nggak menantang gitu. Lebih kalau selingkuh menantangnya hari ini kayaknya deh. Lebih relevan sih lebih hari ini daripada saat itu. Nyari sumbernya gampang gitu. Oh gitu. Kan. Ya kan, maksudnya di kampung aja ada yang selingkuh kan bisa diwawancarai. Kemudian kalau narkoba di pusat rehabilitasi banyak. Kemudian juga kalau PSK, karena waktu itu saya tinggal di Kota Magelang, di Jogja itu ada namanya Sarkem. Sarkem itu pasar kembang, semacam lokalisasi di DIY gitu di Jogja gitu ya. Itu saya masih ingat per orang kalau kita mau pakai dalam tanda kutip ya, itu sekitar 50.000 waktu itu. Berarti kalau 2 orang kan ya 100.000 kan. Diwawancari kan dia seneng nggak ngapa-ngapain wawancara gitu. Itu maksudnya orang juga bisa gitu. Tapi kalau homoseksual coba cari di mana kan susah. Narasumbernya itu kita mau cari di mana gitu. Misalnya kan nggak mungkin misalnya di tengah jalan ya, Bapak homoseksual kan nggak mungkin. Saya bisa digaplok gitu kan. Nah ketika saya memilih tema homoseksual ini itu saya mencari di berbagai, karena waktu itu saya kerja di salah satu provider pertama di Indonesia, itu mencari di internet, masuk ke portal-portal, website dan sebagainya, termasuk ke milis-milis, mailing list itu.
ya yahoo.com dan sebagainya. Nah itu Maaf Kak, tahun berapa itu Kak? tahun 2008. 2008. Ya. Oke. Jadi cari saya Sinyo seorang penulis mencari G yang sudah sembuh gitu. Itu masa dicaci maki. Ini bukan penyakit, memang disebut gitu kan. Saya kan bingung ya. Ini ustadz maksudnya kita dulu kalau ngaji kan diajari sama ustadz itu penyakit hati lah minimal gitu ya. Ini kenapa bukan penyakit gitu kan, bingung saya. Nah kalau nggak mendapatkan narasumber, sementara waktu itu sudah mendekati masa deadline untuk pengumpulan naskahnya, saya nggak dapat narasumber, ya udah dong nggak jadi. Tapi suatu hari, beberapa hari kemudian ketika saya memutuskan untuk nggak jadi, itu ada email masuk, Bang ini ada milis di yahoo.com namanya Hijrah Oi gitu. Sudah itu di situ isinya adalah orang-orang homoseksual, biseksual dan sebagainya, istilahnya non heteroseksual ya. Itu tidak ingin menjadi LGBT. Aneh kan? Pikiran saya waktu itu, orang kalau homoseksual, biseksual ya maksudnya ke LGBT gitu. Ini kenapa enggak gitu. Nah ini saya masuk, ternyata pemiliknya adalah seorang psikolog. Di situ memang komunitasnya kebanyakan umat muslim dan mereka menerima saya untuk menulis. Nah itu saya panjang kisahnya, hampir setahun di situ menggali. Nah saya menemukan satu masalah yang luar biasa, yaitu ternyata pelaku seks sesama jenis itu nggak didominasi oleh orang-orang yang mempunyai orientasi non heteroseksual tadi. Jadi pelakunya bisa siapapun, termasuk yang heteroseksual yang tertarik pada lawan jenis. Nah itu yang mengerikan tuh, yang kemudian saya berpikir waktu itu anak saya kan masih 1 tahun, laki-laki. Ini gimana caranya ya supaya anak saya nggak jatuh ke sesama jenis, atau dia nggak mempunyai orientasi yang non heteroseksual. Gimana cara ngajarnya? Di mana saya harus belajar? Ternyata nggak ada di Indonesia. Sementara di luar negeri, di Eropa dan Amerika udah sekitar 10-20 tahun yang lalu tuh, di 2008 ya. Itu baik yang berbasis agama maupun yang sains, dan mereka sudah mendahului kita. Nah ini saya kemudian semacam punya niat, punya tekad, punya azam bahwa semestinya di Indonesia juga harus ada gitu. Dan alhamdulillah kemudian panjang gitu ya, bukunya nggak jadi. Maksudnya bukunya nggak jadi, lombanya nggak jadi, lombanya nggak ikut jadi, tapi bukunya jadi. Itu akhirnya berdirilah Peduli Sahabat ini untuk melayani, mengedukasi orang tua, kemudian mendampingi orang-orang yang ingin kembali ke hidup di fitrahnya, seperti itu secara singkatnya. Kayak gitu. Itu awalnya Kak. Kemudian berjalan banyak banget dong tantangannya dari awal berdiri sampai kalau tantangan dari mungkin teman-temannya LGBT ya itu hampir nggak ada. Nggak ada. Karena kan kita nggak head to head, maksudnya kita nggak yang kamu nggak boleh loh gitu, enggak. Jadi semacam lo kalau mau berubah ya ayo, saya ajarin, karena kan nggak mudah nih, misalnya nih bagi Kak Nabila lah, Dek ya, Nabila aja ya. Atau teman-teman nih yang melihat video ini, misalnya kita punya teman laki-laki, terus dia homoseksual. Udahlah kamu nikah aja biar sembuh, kadang-kadang kebanyakan gitu kan, kebanyakan. Nah pertanyaannya, dia nanti menafkahi batin istrinya seperti apa? Karena kalau laki-laki yang homoseksual melihat perempuan tuh jijik, jadi pengen mutah gitu. Ya kayak misalnya kalau yang heteroseksual laki-laki melihat laki-laki lah ya, disuruh nge-seks kan juga nggak mau gitu. Nah sama, itu kan harus diajarin kan, nggak cuma kita nggak semuanya kamu berubahlah, bertobat, tapi nggak diajari teknisnya seperti apa. Jadi kalau tantangan dari teman-temannya LGBT sendiri hampir nggak ada ya, kalau ada sangat sedikit. Yang tantangan terbesarnya malah dana. Karena nggak ada dana. Karena kan jadi itu temani juga ya, sama ya. Jadi kalau kita memang ke arah sosial ya, semua gratis, layanan gratis. Jadi memang berdarah-darah. Dan kita memang tidak open donasi. Jadi memang
kenapa, dan itu qadarullahnya ya. Kenapa kita dari lama dulu nggak, ternyata ada hikmahnya juga. Kita kalau kita sejak awal udah open donasi, pasti orang akan menganggap oh ini memang dibiayai untuk mengkantor yang LGBT gitu kan. Iya, Nah, benar. alhamdulillah ketika kita tidak open donasi itu malah nggak ada istilahnya, mereka oh ya memang gerakan sosial gitu, murni dari orang yang ingin membantu saja. Jadi kalau tantangannya paling besar ya di dana, karena memang kita nggak ada dana untuk itu. Dan setahu saya di Indonesia itu hal-hal seperti ini sosial itu masih tidak terlalu seksi, atau bahkan mungkin nggak seksi untuk bagi pemerintah misalnya, atau orang-orang yang ingin jadi anggota dewan, karena mereka pasti kita akan kasih sembako, kasih jalan tol, gedung tinggi, tapi mana yang misalnya nanti kalau kamu bermasalah dan sebagainya secara sosial lewat ini lah, nggak ada kan. Jadi kalau di biologis misalnya kita jatuh, itu kan orang anak TK saja tahu oh ini perlu dibawa ke rumah sakit karena parah. Tapi oh ini mah jadi ada pertolongan pertama pada kecelakaan. Tapi nggak ada di sosial, nggak ada standar operasional prosedur di bidang sosial. Misalnya ada yang mengalami pelecehan seksual, atau kok ini anak sejak kecil kok kayaknya berbeda dari yang lain ya, itu nggak ada gitu bantuan yang mengarah ke sana. Ya itulah ya yang jadi kalau tantangan sih sebetulnya yang paling berat ya di dana tadi. Kalau menurut Kasino sendiri itu kenapa? Kenapa isu ini tidak menjadi seksi untuk menjadi karena orang-orang sesuatu yang tidak nampak, Kak. Oke. Misalnya gini nih, teman-teman ya misalnya kanker gitu kan, rontoklah rambutnya apa tuh kelihatan gitu, atau misalnya kita sakit cacat atau apa gitu, orang mau membantu tuh oh ya memang ada yang dibantu gitu. Tapi kalau psikologis itu kan susah ya, kita mau itu kenapa sih oh dia sensorineuronia atau apa gitu, orang apaan sih gitu, orang rela membawa uang yang banyak untuk datang ke dokter, ya kan, untuk ya rela membayar berapapun untuk supaya aku sembuh. Tapi orang ke psikolog atau ke konselor atau ke pendamping seperti kita itu ngapain sih, cuma diajak ngomong-ngomong doang aja harus bayar atau apa gitu yang itu nggak penting banget gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi karena memang nggak nampak, pikiran jiwa ini kan nggak kelihatan, jadi dianggap ini nggak terlalu seksi untuk dijual gitu di masyarakat. Oke. Itu tadi tantangannya. Tantangan dari dana maupun aku tadi mikirnya tuh bakal banyak justru tantangan dari teman-teman yang kontra. Nggak ada. Karena kalau di luar sana tuh bahkan ini ya ada beberapa komunitas LGBT, salah satunya di Makassar dulu ketika kita ditemukan Peduli Sahabat waktu berkunjung diundang ke Makassar, kemudian diundang pemerintah kan, Pemdanya, ditemukan sama komunitas LGBT. Nah itu malah mereka senang. Kasihnya ini ya, kalau berarti kalau ada temenku pengen tobat kita arahkan, jadi kayak gitu itu. Jadi mereka malah senang sebetulnya, karena mereka sendiri untuk bantu juga susah gitu. Misalnya lu kalau mau keluar dari komunitas ini ya udah kamu keluar aja, cuma gitu aja, maksudnya nggak bisa ngasih solusi gitu. Kamu kalau mau nikah ya susah gitu. Kalau kita kan sampai mendetail, sampai ngajarin melakukan seks seperti apa dan sebagainya. Gitu. Jadi alhamdulillah sih sampai saat ini kendalanya ya dana. Temani juga. Oke. Itu kayaknya masalah semua deh. Masalah semua orang. Bukan cuma kita. Saya sendiri juga kayaknya ya. Oh enggak, kalau saya mah jodoh. Iya. Kak, lanjut yang tadi. Itu kalau dari klien sendiri kayak gimana, Kak? Udah berapa dari 2008 sampai hari ini pasti? Kalau yang tercatat ya, yang terdata kita kan punya sistem. Jadi tahun 2016 itu sudah kita mulai mendata. Karena kita berpikiran bahwa data ini akan sangat penting untuk kedepannya nanti. Kita ngikutin, kalau di Islam dulu ada hadis ya, hadis, sehingga data itu sangat penting.
kemudian diteruskan oleh orang-orang Amerika dan Eropa, sementara kita umat Muslim nggak banyak menggunakan data. Nah, tahun 2016 kami sudah mulai mendata, walaupun awalnya lewat Excel dan sebagainya, mereka bikin sistem sendiri. Itu kurang lebih kalau yang terdata sebagai klien yang ikut pendampingan itu sekitar 700 mungkin ya sekarang. Sekitar 700 yang ikut pendampingan. Kalau yang konsultasi dan yang tidak tercatat mungkin hampir 2 kali lipatnya. Ya, sekitar 1.400, 1.500 gitu. Jadi ya, karena kan nggak mungkin misalnya ketika saya ngisi acara terus kasihnya ini anak saya gitu kan, kemudian kita ngobrol-ngobrol gitu kan, nggak mungkin sebentar ya Bu saya catat dulu namanya siapa gitu kan. Itu agak susah gitu Kak. Jadi memang ya sekitar ya 2000-an mungkin ya yang terbantu. Itu banyak ketemu dengan klien yang macam-macam dong ya Kak ya? Macam-macam, tapi kebanyakan dari mereka atas keinginan sendiri. Nah itu yang akhirnya nggak membuat mungkin teman-teman LGBT gerah ya, karena udahlah dia terserah gitu, yang ya itu kan hak mereka juga kan. Misalnya aku mau udah bosan di sini, aku mau berubah ya mestinya kan itu hak mereka kan, nggak dilarang gitu. Dan kita nggak yang head to head untuk kamu nggak boleh gitu, enggak. Itu karena sudah ada bidangnya sendiri, ada AILA, ada CGS, Center for Gender Study, kemudian ada INSIS dan sebagainya. Itu yang aku senangin ketika aku riset tentang Peduli Sahabat. Yang paling aku senangkan dari Peduli Sahabat adalah tidak ada usaha untuk mengubah orientasi seksual, benar nggak sih Kak? Ya, jadi karena itu panjang ya, nanti kalau dijelaskan. Jadi kalau di kita itu dibagi menjadi 3 Kak. Kalau misalnya kita menggunakan satu istilah untuk beberapa definisi, akhirnya nanti bisa timbul keributan. Contohnya yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD kemarin bahwa LGBT itu adalah kodrat. Nah bingung kan kita masyarakat, tapi tindakannya nggak boleh ya, bingung kan kita, ini maksudnya apa ini gitu. Nah kalau di kita dibagi menjadi 3, yaitu orientasi seks, tindakan seks, dan identitas seks. Nah LGBT itu udah masuk identitas seks. Orientasi beda lagi, tindakan beda lagi. Jadi memang tujuan kita, karena secara ilmu pengetahuan dan secara agama, kalau secara agama dia masuknya di hadis sunnah bisikan hati. Kalau di ilmu pengetahuan sendiri masih menjadi misteri, kok bisa berubah itu seperti apa. Tapi sepakat ilmuwan bahwa orientasi seks itu bisa berubah-berubah. Tapi bergesernya seperti apa masih menjadi misteri, sehingga kita memang tujuannya tidak mengubah orientasi seks, tapi tindakannya. Jadi walaupun misalnya nih contohnya saya gitu ya, saya tertarik sama benda-benda secara seks, fetis, saya tertarik sama binatang, saya tertarik sama jenis atau lawan jenis atau apapun itu, ya selama dia hanya ketertarikan ya udah kan, maksudnya ya sudah, maksudnya nggak ngapa yang kalau dalam Islam misalnya kita mau mengambil hukum Islam ya kan, tindakan fahisyah, tindakan keji, aktivitas, kegiatan, perilaku itu yang itu pun tafsirnya banyak itu nanti kalau mau bicara tafsir. Jadi tujuan kita memang bukan mengubah orientasi seks, karena secara ilmu pengetahuan masih menjadi misteri. Secara agama dia maksudnya kebisikan hati sunafs. Jadi ketika kita lahir nih, bayi manusia lahir itu oleh Allah diberi 2 korin, satu dari malaikat, satu dari jin. Nah jin ini anak buahnya iblis, membisikkan keburukan, ini kebaikan, kecuali di kalangan para ambiya atau rasul itu sudah ditundukkan. Nah itu maksudnya di sini orientasi seks kita belum dihukumi apa-apa. Jadi bisa salah bisa benar, tapi belum dihukumi apa-apa. Contohnya ya misalnya saya lagi di mall tuh, lagi ngopi-ngopi gitu ya. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu lewat, uangnya jatuh 15 juta. Kan saya lihat tuh. Mereka bisikan kan biasanya, itu uangnya ambil aja gitu. Jangan, sebaiknya dikembalikan, boleh jadi untuk anak yang sakit gitu. Nah posisi saya waktu itu, saya belum dihitung berpahala atau berdosa. Tapi ketika saya sudah memutuskan, namanya alham kalau dalam Islam ya, oh iya, mending uangnya aku ambil aja. Nah itu sudah saya sudah memanipulasi. Itu sudah termasuk aktivitas, tindakan, dimana mulai dari otak. Jadi tujuan kita memang bukan mengubah orientasi seks, tapi untuk membantu. Ya membantu agar si
siapapun yang mempunyai orientasi apapun atau bahkan dia pernah sampai melakukan tindakan atau bahkan sudah pernah beridentitas yang pengen kembali ke fitrahnya, kan nggak mudah ya. Ya bayangkan aja misalnya dia homoseksual kemudian hidup sama perempuan yang dia sendiri kalau sama perempuan tuh ya kamu kalau bahasa sekarang jijai atau apa gitu ya, enak gitu, males, nggak nyaman disentuh aja organ itu kan harus diajarin dulu. Jadi semacam kalau lu mau perang ke Vietnam, walaupun sudah ahli perang gitu kan nggak tiba-tiba ya tetap kan bisa mati konyol kan, tetap harus di briefing dulu, dibekali nih loh topografi Vietnam, orang-orangnya, mata uangnya, seperti itu kan, sehingga ketika dia terjun langsung di dunia atau di Vietnam itu dia sudah istilahnya sudah punya gambaran gitu, sudah siap. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi kita membekali mereka supaya siap menghadapi kenyataan. Itu semua yang 700 orang, 700 klien. Iya. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil. Kalau ini indikatornya berhasil apa ini? Oke, nah itu indikatornya berhasil kayak Jadi gimana? Gini, kalau di kita itu kan pendampingan sekitar 6 sampai 7 bulan. Oke. 6 sampai 7 bulan pendampingan. Nah, kemudian setelah didampingi itu misalnya dia mau menikah dan sebagainya, monggo. Nah, tapi kebanyakan klien kita nih setelah menikah itu menutup diri, mengclose. Maksudnya kontak dengan peduli sahabat itu ditutup gitu. Karena kan nanti orang jadi curiga kan, misalnya ini kok punya kontaknya Kasinyo gitu. Oh iya benar. Iya kan, Sinyo iya. peduli sahabat gitu. Kamu kok gitu kan. Jadi orang malah jadi curiga gitu. Jadi nanti biasanya mereka akan ketika sudah menikah sudah banyak biasanya kirim kabar, Kak Sinyo ini anak saya bla 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 seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah sih sampai saat ini hampir tidak ada komplain. Saya mengatakan hampir tidak ada komplain ya, bukan berarti nggak ada yang komplain. Nah komplainnya kebanyakan nih beberapa ya, beberapa misalnya dia malah jatuh cinta sama pendamping kita kan bermacam-macam. Ada yang jatuh cinta, Kak Sinyo saya nggak jadi pendampingan. Kenapa? Saya jatuh cinta sama Kasinyo lah kan. Pernah ada Kak? Ada. Iya, orangnya ada, orang Lampung gitu saya sebutkan namanya. Itu dia ngaku terus terang, saya ya udah saya berhenti dulu Kak, saya malah jadi niatnya nggak jadi baik nih gitu. Jadi dia setahun off. Nah seperti itu, atau dia tidak menjalankan apa yang sudah kita sarankan. Misalnya ketika mau menikah sarankan nih, abang ini cocoknya cari yang gadis desa, anggun asli gunung gitu. Misalkan gadis dusun gitulah, cari yang lulusan SMA atau apalah, karena apa, kecenderungannya mereka cenderung menerima. Nah ketika dia malah cari yang S2 lah, yang pikirannya kritis, bermasalah. Jadi akhirnya keluarganya jadi nggak baik-baik saja, tapi bukan karena orientasi seksnya, tapi keluarganya itu. Atau yang datang ke kami, kan nggak semua yang datang ke kami atas keinginan sendiri ya, ada yang orang tua gitu ya Kak. Ada yang dibawa karena orang tua atau pasangannya. Maka Nabila sudah nikah belum? Belum. Nah itu tuh hati-hati tuh. Hati-hati kenapa? Loh, nanti kan serius kan? Aduh, hati-hati kenapa Kak? Nanti kalau dapat yang homoseksual bagaimana? Naudzubillah ya. Tapi maksudnya kan kita juga harus hati-hati kan dalam memilih. Kalaupun nanti misalnya ada yang mau karena orangnya kan, selama orangnya baik nggak masalah kan, selama bisa ini. Nah itu kan mereka karena terpaksa datangnya. Ya itu saya sudah menjelaskan di awal bahwa ketika Anda datang ke sini terpaksa, bukan atas keinginan diri sendiri, maka saya jamin hampir 90 sampai 90% akan kembali. Jadi seperti menegakkan benang basah. Kenapa? Modal yang paling kuat adalah niat. Jadi kita belum bisa mendata nih, kecuali ya pemerintah bisa menyediakan saya mungkin 20 triliun mungkin. Serius, kok ketawa sih? We never know Kak. Iya, siapa tahu setelah ini kan. Iya, misalnya gini. Kalau memang saya disediakan dana, saya akan ngejar mereka kan. Coba bayangkan, misalnya ini contoh saja ya. Nabila klien saya misalnya. Nanti kalau udah nikah, tiap minggu laporan ya ke kami, saya kasih 2 juta, mau nggak?
Maulah. Mau kan? Bayangkan, laporan dikasih 2 juta. Ya maulah. Selama 10 tahun ya. Mana tetap orang pada mau kan? Masalahnya kita nggak ada di dana tadi. Jadi kalau ditanya data sampai di mana efektivitasnya, ya kita nggak punya dana gitu. Dan itu pertanyaan konyol sebetulnya. Karena kalau kita misalnya kita belajar penelitian ilmiah ya di luar negeri, di Eropa, Amerika, dana mereka sangat luar biasa. Untuk orang-orang seperti ini tuh mereka menyediakan dana yang sangat luar biasa. Dan itu penelitiannya penelitian yang panjang, bisa 10-20 tahun gitu. Sehingga bisa dapat Nobel dan sebagainya. Nah, kita ya tadi kembali ke bahwa ini bukan sesuatu yang seksi untuk dibicarakan. Ya boro-boro mau nyumbang. Orang kalau misalnya masjid runtuh, masjid bangunan ini runtuh, ini ada orang yang kecelakaan, orang akan berlomba-lomba, betul, mendominasi. Tapi kalau ini ada yang apaan sih ya gitu, enggak, orang nggak akan berlomba-lomba gitu. Paling ya orang-orang yang tertentu aja. Gitu. Yang ada di benakku justru sebenarnya isu seperti ini justru sangat seksi, Kak. Kenapa? Karena kalau kita hitung-hitung sebenarnya pro dan kontra LGBT tuh teman-teman yang kontra tuh lebih banyak kan. Jadi kayak misalnya sebutlah caleg pengen ngambil suara, itu kan sangat jadi lumbung suara banget kalau nunjukin saya ngelakuin ini nih untuk campaign ini atau untuk membantu teman-teman yang seperti ini. Nah, itu di Indonesia ya, untuk di Indonesia itu bukan sesuatu yang seksi. Orang yang datang ke kami ya, hampir lembaga-lembaga atau personal yang menghubungi Peduli Sahabat, kalau temani enggak ya insya Allah ya. Itu biasanya ada problem di sana, kejadian baru ngundang kita. Itu kami data ya, flyer yang saya simpan itu mungkin sekitar 700-an. Berarti kan yang ngundang 2 kali ya, hampir sama kan, berarti sekitar 1.300-an lembaga. Baik yang memberi undangan secara resmi maupun enggak. Baik yang membuat flyer maupun enggak. Bandingkan dengan lembaga di seluruh Indonesia. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang asik untuk dibicarakan gitu. Paling ya cuma sudah gitu itu. Tapi kalau misalnya ekonomi lah, cabai turun, telur naik, gitu bisa atau gosip artis ini hamil di luar nikah, berarti itu bakalan orang akan bisa bertahan berminggu-minggu gitu. Atau mungkin Putri Aryani nyanyi bla 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 gitu, kelihatan gitu. Tapi kalau ini misalnya guru ngaji menyodomi ini bergerak-gerak udah gitu. Kayak ya sudahlah, itu kan nggak mengenai keluargaku gitu. Iya benar. Gitu. Iya sih. Iya itu yang memang sangat kurang dari kita ya kayak. Iya. Jadi makanya tiba-tiba udah ada konferensi aja mereka. Kayak nggak ini kan sebenarnya udah lama ya. Tapi kayak nggak masyarakat itu kebanyakan yang datang ke kami ya. Datang ke kami itu ngomongnya seperti ini. Kasihnya saya nggak menyangka anak saya seperti itu. Atau saya nggak menyangka pasangan saya seperti itu. Jadi mereka ya baru ada kejadian baru tuh. Atau kalau ini kan misalkan ya teman nih karena ini lagi heboh, nih gitu. Tapi coba kalau nggak heboh kan juga nggak sesuatu yang mau diangkat gitu. Mau diangkat Kak? Nggak, maksudnya kalau misalnya nggak heboh ada itu kemarin atau apa gitu, bukan ini sesuatu yang menjadi prioritas dibandingkan dengan yang lain-lain misalnya seperti itu. Mungkin sih bisa jadi. Ya kan. Nggak disegerakan. Nggak disegerakan. Tapi kalau misalnya apa yang lagi apa gitu kan disegerakan. Jadi ini kayak semacam nanti saja gitu lah. Pas ini karena ada momen tadi maka dinaikkan. Gitu. Nah itu hal yang wajar dalam tanda kutip. Maksudnya karena memang tadi psikologis sama biologis itu kan kelihatan ya. Jadi ya kita kan masih suka melihat gitu. Oke. Tadi aku mau kembali lagi Kak soal kliennya. Selama berapa tahun berarti udah Kak Peduli Sahabat? 2008 ya. Udah 15. Iya sekitar 15 tahun ya? Iya, sekitar 15 tahun. Kalau yang pornografi sama kan kita bukan cuma heteroseksual ya, ada kecanduan game pornografi itu 98. Saya masih mahasiswa ya. Oh Kakak juga udah
melakukan pendampingan untuk mendampingi semacam kayak saudara sepupu keponakan gitu ya. Itu saya dampingi karena dia kecanduan game dan pornografi. Kakak ketertarikan bisa jadi ke ranah ini tuh gimana sih ceritanya? Selain dari awal si lomba itu? Kalau mungkin ini tunggu deh, kakak tuh pendidikannya backgroundnya S1-nya pendidikan bahasa Prancis. S1 pendidikan bahasa Prancis. Kalau pendidikan itu kan dapat konseling dasar, psikologi dasar gitulah. Jadi arahnya kan guru itu harus bisa mengkonseling dan sebagainya, konseling awal ya. Yang kedua, S2-nya ambil psikometri. Psikometri itu matematika dan statistika untuk bidang psikologi. S3-nya sudah dianjurkan tapi saya belum berani. Ayolah. Ini dibiayai sih sebetulnya tapi saya kayaknya tidak karena sudah tua ya. Maksudnya kayaknya mungkin bisa untuk generasi yang berikutnya. Nah itu backgroundnya. Nah kalau awalnya saya kurang tahu ya, mungkin secara psikologis karena saya nggak punya adik, saya kan anak bungsu. Anak bungsu, sementara abang-abang saya sibuk, kakak-kakak saya sibuk gitu. Nah saya akhirnya kayak semacam kayak kalau sama anak-anak waktu itu saya pas SMP itu udah ngajarin apa, kalau zaman dulu belum ada UMI dan sebagainya, masih ikrok, masih ngajari ikrok di bidang pendidikan gitu. Seneng aja kalau kita bisa kayak punya adik gimana sih gitu, karena memang nggak punya teman ya, maksudnya ini. Jadi di bidang pendidikan arahnya memang sejak kecil sudah suka ke arah sana, ke sosial, ke pendampingan gitu. Tadi kayak yang klien, ada nggak sih Kak cerita menarik dari klien-klien yang mungkin sulit sekali? Kalau menarik itu sebetulnya banyak, saya mau membuat buku tuh. Jadi ada klien kami itu yang tertarik sama suara perut. Jadi dia dia akan berhasrat seks kalau mendengar suara perut. Itu fetish ya maksudnya? Jadi masuknya. Dia kalau mendengar blukutuk suara perut gitu, suara perut apapun dia akan terangsang. Ada yang tertarik sama kalau ini hampir mungkin nggak masuk akal gitu ya. Maksudnya apaan sih gitu. Kalau yang satunya lagi yang tertarik sama murotal itu masih saya masih bisa memahami. Jadi si orang ini tertarik sama jenis tapi orang Arab. Jadi lebih ke orang Arab. Nah begitu mendengar murotal, ketika dengar ngaji, bayangan dia yang ngaji ini orang Arab. Nah dia terangsang gitu. Terus ada juga yang dia itu tertarik sesama jenis, tertarik dengan lawan jenis sebetulnya, dengan perempuan, tapi dia ngeseknya sama jenis. Kenapa? Ketika SD kelas 4 kalau nggak salah ingat saya, itu dia tanpa sengaja melihat bapaknya dalam tanda kutip setengah memperkosa ibunya. Nah ibunya mungkin teriak-teriak atau gimana. Nah itu nggak selesai di otaknya. Terus yang tertanam adalah ternyata ngesek itu menyakiti perempuan. Aku nggak mau menyakiti. Itulah kenapa pentingnya deket sama orang tua, sehingga apa-apa cerita gitu. Nah itu karena nggak deket, dipendam, buahnya seperti itu. Ada yang ketika SD, karena dia hidup di desa ya, di dusun, sudah masuk pondok ketika SD. Nah waktu itu pas dia sendirian ngaji, ada abang kelasnya, temennya itu tiba-tiba abangnya itu ngambil tangannya, dimasukkan ke ke sarungnya untuk ngobok-ngobok kemaluannya. Itu cuma sekali, seumur hidup cuma sekali itu kejadiannya. Dia nggak cerita ke bapak ibunya, ke ustadznya, atau dia bahkan mungkin nggak tanya sama abangnya kenapa saya disuruh gitu. Seakan-akan kan selesai ya. Itu ternyata bertahun-tahun kemudian dia tertarik sama perempuan, punya istri, punya anak, tapi setiap lihat laki-laki pakai celana dia pengen buka resleting terus gitu doang. Aneh ya. Jadi kalau yang aneh-aneh banyak. Ini mau saya bikin buku sih. Nah, jadi kumpulan yang aneh-aneh gitu. Kumpulan yang aneh-aneh. Maksudnya yang kita kan yang datang kan homo yang seperti itu. Nah ini yang aneh-aneh, termasuk ada yang namanya gay hunter. Gay hunter itu dia mengenalkan kehidupan ini gay ke kalangan yang non gitu ya. Itu dia hampir mencapai 100 orang Kak. Mengenalkan itu, jadi ke tukang ojek, ke mana-mana gitu. Mengenalkan itu maksudnya mengenalkan seks sesama jenis, menyebarkan pahamnya. Bukan menyebarkan paham. Jadi dia kayak
ini loh seks sama jenis itu kayak gini gitu. Ngajarin dan melakukan praktek. Itu hampir 100 orang, kayak di cerita hadis yang 100 orang membunuh 100 orang gitu ya. Nanti dia tobat tuh di angka mendekati 100 itu. Ya, kliennya kakak ini. Saya sampai jadi tahu apa yang dilakukan, misalkan di tukang ojek ya. Itu, bang, kamu mau nggak saya gini kan? Apaan itu? Jadi sesuatu tindakan seks yang mungkin tidak dilakukan sama istrinya, mungkin karena perempuan jijik dan sebagainya. Itu ada yang sampai ketagihan. Dan dia hanya melakukan satu orang satu kali. Kadang di toilet umum dan sebagainya, serem gitu. Jadi pokoknya seperti itulah. Jadi kalau pas waktu saya mendengarkan tuh kayak terus jadi pusing, kayak mau mual gitu terus gitu. Awal-awal seperti itu waktu mendengarkan, tapi setelah berjalannya waktu jadi biasa. Gitu. Hati kakak pasti luas banget ya. Bukannya luas ya. Awalnya juga sama sih. Saya pas mendengarkan juga jadi kepala pusing, terus mau mual. Mualnya itu bukan mual, tapi kayak mau muntah gitu aja, kayak jadi jadi kayak demam dan gimana kan. Kalau setahu saya ya ketika ya kayak air gitulah, ketika panas ketemu dingin kan jadi hangat. Jadi orang ketika ngobrol itu kan otomatis mungkin semacam aura ya, mungkin kita nyebutnya aura kan tetap sampai ke kita kan. Gimana sih kalau kita ketemu terus orangnya nangis-nangis, marah-marah, gebrak meja, kan kita juga merasa kan. Nah terus saya membayangkan mereka melakukan itu gitu di toilet yang 5-10 menit. Kemudian saya tahu itu dia kan karena tinggal di salah satu gedung di Jakarta sebagai kurir surat. Oke. Kan dia kenal banyak orang tuh. Itu melakukannya kadang di koridor antar gedung. Jadi di gedung-gedung tinggi itu kan kayak ada koridor nggak terlalu lebar, tapi kita bisa jalan gitu. Di situ kadang ketika sama drivernya di seperti itu, jadi serem gitu. Tapi dengan konsen. Atau enggak, dia langsung aja dong berarti. Iya, semacam ya dilecehkan, tapi si orang jadi masa tarik gitu, pengen melakukan lagi, namanya G-Hunter. Gitu. Itu kalau aku boleh tahu Kak, jadinya dia kembali mencari kakak, pengen tobat itu gimana? Kurang tahu ceritanya? ya. Jadi waktu itu karena mungkin juga peduli sahabat kan lewat Facebook dulu ya. Facebook mungkin juga waktu itu Facebook lagi terkenalnya, dia mungkin cari beberapa artikel juga mengarahkan ke saya, hanya dia nyari saya. Seperti itu. Enggak dia cerita awalnya dia mau ada. bertobat, Memang dia aja. ingin berubah berhenti. aja, iya. Walaupun susah katanya, tapi saya tanya berapa persen, ya sekitar enggak 100% gitulah, masih menikmati dunia itu, tapi setidaknya ada setitik harapan untuk dia berubah. Keinginan aja. Iya, itu sudah sangat kita hargai. Kan tadi kakak cerita banyak klien yang datang ke Peduli Sahabat itu bukan karena keinginannya. Bukan banyak ya. Beberapa. Ya, ada beberapa. Kalau yang kebanyakan malah yang pengen berubah. Ada beberapa yang karena orang tua, pasangan. Ya gitu. Serem kan? Pasangan. Belum punya. Ada yang pasangan. Ini sekalian promosi ya. Aduh promosi, aduh malu. Ini pertanyaan ini personal banget. Mungkin buat teman-teman di luar sana juga yang punya, yang mungkin gimana ya, yang punya teman, saudara atau apa yang udah coming out gitu, yang udah dengan bangganya mengatakan bahwa ini identitasnya gitu. Gimana Kak ngajakinnya? Gimana? Ya seharusnya teman-teman teman-teman harus tahu dulu. Jadi tadi definisi tadi. Orientasi, tindakan, dan identitas harus tahu dulu. Kita jadi harus belajar dulu. Jangan sampai nanti kita keliru. Misalnya nih, ada yang deket sama kita terus, bang, aku mau cerita. Oh, ada apa dek? Ini sama-sama laki-laki misalnya. Ini bang, aku tertarik sesama jenis. Astagfirullah, kamu tertarik sama siapa? Sama abang, yuk jadian. Ya jangan kan. Serius amat dengarinya. Malah yakin balik dia. Maksudnya, oh
Tapi kamu masih ingin menikah dengan perempuan? Iya, masih ngikutin agama. Iya, berarti kamu orientasi seksnya nih homoseksual gitu. Jangan sampai misalnya, bang, aku tertarik sama dia. Astagfirullah, kamu yang Nabi Lut, gitu kan keliru kan. Jadi kita harus memang belajar dulu supaya nanti kita tahu. Nah, ketika belajar kan kita jadi tahu, oh ini memang dia sudah beridentitas. Beridentitas itu seperti ini. G itu aku laki-laki misalnya tertarik sama jenis homoseksual, ingin diakui negara, ingin diakui masyarakat, dan agamaku juga harus mengakui. Itu namanya G. Tapi kalau aku laki-laki, aku tertarik sama jenis homoseksual, tapi masih ingin menikah dengan perempuan, ngikutin undang-undang, ngikutin agama, ikut norma masyarakat, itu disebut laki-laki homoseksual atau laki-laki yang same sex attraction, mempunyai ketertarikan seks sesama jenis. Bukan G dia. G itu udah identitas resmi ya, diakui PBB dan sebagainya. Nah, ini kan perlu kejelasan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Islam ketika kita melihat kemungkaran ya, mengetahui kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalau bisa, kemampuan kita langsung, atau yang kalau nggak bisa dengan lisan, yang ketiga didoakan. Jadi kalaupun misalnya kita nggak bisa mengajak dia langsung, udah diajak, pokoknya aku pengen menikah di Belanda sana. Ya gimana lagi kan, kita bukan bapaknya atau kita bukan negara Islam gitu. Terus sudah diberitahu, udah kita nasihat, udah dinasehatin, ya sudah didoakan. Karena apa? Ujung setiap orang kita nggak tahu. Mungkin sekarang kita merasa baik, tapi di ujung kita bermaksiat atau durhaka pada Allah, bukan durhaka ya, menduakan Allah, kita bisa masuk neraka. Sebaliknya teman kita misalnya ada yang sudah coming out, pokoknya aku pengen Pride Month, Juni kan Pride Month kemarin, ya aku pokoknya pengen nikah sama jenis, dia melampiaskan syahwatnya, udah nikah di negara manapun, di Taiwan, di mana kemungkinan Thailand akan menjadi negara Asia Tenggara pertama ya, kemungkinan nikah di sana, udah hidup kena AIDS, kena apapun itu, tapi menjelang akhir hayatnya dia tobat, bisa masuk surga duluan. Mungkin bisa jadi karena doa kita. Kan ada salah satu sahabat aku mau nangis. Para Rasulullah pernah menyampaikan pada para sahabat, nanti ini ya ada ciri-cirinya seperti ini nih. Cari nanti kalau ketemu minta doa. Para sahabat bingung, ini siapa ini? Uwais Al-Qarni kalau nggak salah ya. Itu kan doanya diijabahi. Padahal melakukan apa? Cuma menyayangi ibunya, gendong, gitu kan, gendong ibunya ketika jamaah haji. Itu doanya diijabahi. Kenapa? Sangat menghormati ibunya. Nah itu kita nggak tahu dari lidah siapa. Jadi ya sudah, kalau memang ya selama dia nggak memprovokasi kita, selama nggak memprovokasi lingkungan, dia hanya untuk dirinya sendiri, ya kita teman baik, tetap ya yo my friend gitu. Tapi aku nggak setuju dengan tindakanmu, ya paling aku cuma bisa mendoakan itu sih. Gitu. Iya, itu personal banget buat aku Kak. Iya. Rasanya takut banget perkataan aku atau tindakan aku yang justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Iya, takut banget. Jadi pada akhirnya ya aku hanya bisa menolak dengan selemah-lemahnya iman aja, dengan hati. Paling ya tadi belajar dulu memang. Setidaknya ya itu bukunya Kak Sinyum tak kasih ya gitu kan. Ini bukan promosi ya. Enggak promosi, tapi memang bukunya bagus. Gitu. Jadi kita berusaha secara maksimal. Nah, doa ini itu kan bisa jadi mengubah dia kan lewat doa kita. Nah, kalau kamu masuk neraka tambah jauh nanti dia. Karena apa, yang menerima mereka nanti love is love gitu. My body is my right, my choice gitu kan. Jadi yang humanis dan sebagainya, yang penuh cinta dan kasih gitu. Sebenarnya kan kita itu Islam itu malah utama kan gitu. Nah, tapi saya kalau saya sendiri maklum, karena mungkin ketidaktahuan, belum belajar. Kalau sudah tahu, saya yakin nggak akan karena misalnya nih mau dibawa ke pengadilan saja, misalkan kita negara Islam, terus ada orang digerebek, itu nggak semudah itu. Misalnya ini dianggap zina, harus ada 4 orang saksi yang solih,
yang melihat langsung, minta maaf misalnya agak kasar ya, ini penis masuk ke dubur misalnya, itu harus melihat langsung. Nah itu misalnya nih digerebek terus dia sudah pakai celana, nggak bisa dibawa ke pengadilan, itu susah. Jadi memang Islam itu sudah sempurna. Nah ya kadang kita apa ya langsung dijudge ya, oh, kamu apa dipukulin, nah sudah akhirnya dia merasa bahwa teman-temanku ini kejam apa gitulah, akhirnya mencari yang menerima gitu. Padahal ada peduli sahabat. Nah itulah kenapa kami mengambil nama peduli sahabat, karena kita waktu itu kan sebelum ada nama itu ya kan mendampingi saja, maksudnya belum ada nama peduli sahabat gitu. Jadi ketika saya mendampingi mereka mengatakan, saya kalau jalan sama Kak Sinyo kok rasanya nyaman ya, bukan karena dia suka sama saya enggak, tapi dia itu bebas bercerita, misalnya Kak Sinyo itu ganteng ya, jaga pandang mata lo gitu, matanya di gitu. Jadi kayak dia itu merasa bebas dalam tengah kutip berekspresi, tapi dia nggak berlebihan gitu, tetap di jalan kode. Tapi kan dia ya kan kalau sama orang lain mungkin dia takut ya, tapi ketika sama saya dia bebas ngomong, terus bebas curhat gitu, karena memang nggak dijudge, nggak di ini. Nah kayak semacam sebagai sahabat gitu Safe place ya, nyaman lah. Akhirnya itulah kita mengambil nama peduli sahabat, karena memang mereka adalah sahabat kami. Iya, sahabat aku juga. Iya. Guys, sangat. Aku sayang banget sama kalian, demi Allah. Tidak ada maksud apapun, hanya mencintai kalian. Iya. Dengan apa adanya. Love. Karena Allah. Iya, karena Allah. Mungkin terakhir kali ya, Kak. Iya. Apa yang dari Kakak untuk teman-teman, kata-kata terakhir mungkin dari teman-teman yang pengen ada gerakan hati untuk berubah? Ya, sebetulnya belajar ya. Memang, nah di Indonesia sendiri keinginan untuk membaca, minat untuk membaca itu hampir terendah di Indonesia, di dunia. Kalau nggak salah nomor 2 nih di dunia. Jadi jangankan kalau membacanya saya kurang tahu ya. Jadi minat membaca saja sudah susah. Jadi kalau kita misalkan baca artikel atau apa kan dibaca judulnya doang gitu kan. Jarang udah dibaca gitu, jarang. Jadi memang harus belajar. Kenapa? Itu nanti akan betul-betul sangat bermanfaat. Salah satunya di ini. Misalnya nih, kemarin ada yang datang ke saya mungkin sekitar sebulan yang lalu ya, ada seorang ibu bersama perempuan. Anaknya kelas 12 SMA. Itu si anak ini dicurigai ada something wrong. Kemudian cerita, Kak Sinyo, saya itu sejak SD saya tertarik sama jenis. Saya mendefinisikan diri sebagai lesbian. Saya tanya, apa ciri-ciri perempuan jatuh cinta? Bingung dia. Kan ada indikatornya, betul nggak? Aku ini suka, ngefans atau betul-betul cinta. Perempuan kan susah, betul nggak? Kalau laki-laki kan minta maaf nih, kalau laki-laki ya dari alat kelaminnya dia terisi darah, namanya ereksi ya. Atau kalau bahasa sekarang konak, itu ya dia berhasrat gitu. I'm sorry. Iya, ini kan ya anak-anak muda. Nah kalau perempuan kan, apa nih ciri-cirinya? Nah, harus tahu, kalau enggak nanti dia bingung. Nah ketika saya kasih 4 ciri-ciri yang kita buat indikatornya, dia oh my god, ternyata dia nggak pernah sampai 4 ciri-ciri ini gitu. Jadi dia cuma butuh friends, butuh teman, dan itu biasa di kalangan perempuan. Perempuan kan sejak TK, SD, kamu mau nggak jadi my best friend forever? Gitu. Itu kan. Karena memang perempuan itu bergantung. Dia akan bikin peer, kelompok yang ya karena saya kan punya anak laki-laki dan perempuan ya. Yang memang seperti itu, beda sekali. Laki-laki kalau pas video call sama saya happy cuma dong gitu dong, tapi kalau putri saya tuh waktu masih kecil dulu nari-nari lah itu hampir 1 jam sendiri itu, caper banget ya. Iya, apa bla 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 gitulah pokoknya. Dan saya lihat putra saya ya individualis, dan dalam individualis memang laki-laki, maksudnya bisa sendirian gitu, mau main apapun. Kalau yang perempuan tuh bikin kelompok. Bi, aku tadi dimarahin apa? Habis waktu SD itu kita kelas 3
Gimana kenapa itu habis sholat di masjid kita bikin yel-yel. Jadi Bikin yel. ada kelompoknya ada 5 itu terus gitu. Astagfirullah deh gitu. Jadi itu tuh kayak di kayak di perempuan tuh biasa gitu. Nah, ini kan perlu belajar. Jangan sampai nanti ternyata aku lesbian ya, padahal dia tahu dari mana? Tanya dari mana nih. Nah, ini pentingnya belajar. Jadi belajar ini insya Allah akan mendapatkan nggak cuma dunia tapi juga akhirat kalau diniatkan untuk akhirat. Jadi belajar itu kan ya dapat semuanya lah, dapat semuanya. Makanya banyak belajar gitu. Insya Allah. Terima kasih banyak ya, Kak Sinyo. Sama-sama. Sangat membantu aku juga. Aku jadi lebih lega. Aku jujur aku lega banget. Ini isu yang sangat personal sama buat aku. Tadi aku udah bilang lagi. Karena ya beberapa teman-teman aku ada yang mengalami itu dan aku sayang sama kalian guys. Sungguh aku sayang sama kalian. Tidak ada maksud apapun selain mencintai kalian karena Allah. Jadi so this is your safe place. Ya kan Kak, Peduli Sahabat. Kalau teman-teman butuh bisa hubungin Peduli Sahabat. Merasa butuh. Oke. Terima kasih Kak Sinyo. Sama-sama. Dadah, kita ketemu lagi di Inspirasi Hijrah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.